pembelajaran daring terhadap kesehatan mental mahasiswa, saya akan jelaskan dulu apa itu kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang atau individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Seperti yang kita ketahui, sejak virus COVID-19 menyebar di Indonesia sejak Maret tahun lalu, setiap kampus-kampus dan sekolah-sekolah mulai dirumahkan, maksudnya mulai melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Biasanya platform-platform yang digunakan untuk pembelajaran daring dan pembelajaran jarak jauh adalah Zoom Meeting, Google Meet, Skype, dan iLearning. Nah, tujuan dilakukannya pembelajaran daring tersebut adalah agar tidak terjadi klaster terbaru dari virus COVID-19 seperti klaster sekolah atau klaster kampus dan sebagainya. Hal ini juga mencegah terjadinya penyebaran virus kepada keluarga yang ada di rumah. Jadi kesehatan mental memiliki peranan yang penting, sangat penting bagi mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan perkuliahannya yang baru. Tentunya kehidupan di lingkungan kampus dan sekolah jauh berbeda. Mahasiswa baru akan menemukan berbagai macam pergaulan yang sangat beragam serta akan menemukan metode pembelajaran yang berbeda dibanding pada masa sekolah. Oleh karena itu, secara tidak langsung mahasiswa baru dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Selain itu, mahasiswa lama pun mengalami beberapa dampak diakibatkan oleh kuliah secara daring, terutama bagi mahasiswa mengikuti organisasi. Dengan adanya kuliah daring, maka secara otomatis tugas-tugas perkuliahan pun akan semakin banyak. Dan juga, mahasiswa yang terlibat aktif dan terlalu berfokus pada organisasi kemahasiswaan dapat memiliki sikap untuk menunda pekerjaan atau prokrastinasi akademik, yaitu penundaan dalam hal mengerjakan tugas-tugas kuliah maupun penundaan untuk terlibat penuh di perkuliahan. Nah, jika penundaan ini terus berlanjut, hal ini dapat mengganggu aktivitas mereka dalam memenuhi kebutuhan sebagai mahasiswa, seperti mengerjakan tugas tepat waktu. Dikarenakan tugas perkuliahan semakin banyak ketika daring, maka mahasiswa akan semakin sulit untuk memanajemen waktu. Selanjutnya, inilah poin-poinnya. Saya akan menjelaskan dampak-dampak dari kuliah daring, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari kuliah daring. Baiklah, saya akan jelaskan dampak-dampak positif dari kuliah daring. Kira-kira apa aja sih dampak positif dari kuliah daring? Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, yaitu memiliki lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Karena kita ada di rumah, jadi kita tuh memiliki banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Karena saat kuliah daring seperti ini, kita biasanya hanya diberikan tugas individu. Dan walaupun ada tugas kelompok, kita tuh bisa mengerjakan tugas tersebut di rumah masing-masing tanpa berkumpul dengan teman-teman kelompok di suatu tempat. Yang kedua, kita nggak perlu pergi ke kampus. Nah, kita tuh hanya perlu buka laptop atau handphone serta membuka platform yang akan kita gunakan. Lalu kita bisa mengikuti pembelajaran tanpa mengeluarkan banyak tenaga saat pembelajaran secara jarak jauh. Yang ketiga, karena kita melakukan kuliah secara daring, maka kita dapat melakukan perkuliahan di mana saja dan kapan saja. Sama kuliah daring, semua aktivitas perkuliahan dilakukan di jejaring sosial. Hal ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk tetap melakukan perkuliahan walaupun kita tuh sedang sibuk atau sedang berada di luar rumah. Jadi kita bisa membawa laptop kita atau HP kita untuk melakukan perkuliahan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif dari perkuliahan daring. Nah, yang pertama yaitu kita tuh sulit untuk memahami materi karena kita tuh nggak dapat diawasi secara langsung oleh dosen ketika perkuliahan, sehingga menyebabkan kita tuh lebih mudah mengalihkan perhatian ke objek lain seperti ke handphone. Kadang banyak mahasiswa yang mengalihkan perhatian ke handphone atau bermain handphone, buka sosial media lain, atau bahkan ada yang tidur ketika melaksanakan kuliah daring. Dampak negatif yang kedua yaitu sulit berkomunikasi dengan teman. Hal ini dikarenakan kita kan belajar daring ya. Kadang ada teman-teman
yang jaringannya terkendala. Apalagi kalau ada tugas kelompok, itu sangat susah untuk mengumpulkan orang-orang di waktu bersamaan untuk membagikan tugas, karena secara daring kan mungkin dia lagi nggak pegang HP atau lagi melaksanakan tugas yang lain, lagi mengerjakan tugas yang lain, dan kadang kehabisan paket atau ada urusan lain tuh. Jadi sulit untuk berkomunikasi satu sama lain dan kadang terjadi miskom antara beberapa mahasiswa. Dan juga kadang ada mahasiswa yang sulit untuk melakukan komunikasi secara online dan ia lebih mudah melakukan komunikasi secara langsung gitu. Jadi agak sulit untuk berkomunikasi selama masa daring. Ketiga, dampak negatifnya itu tugas menjadi semakin banyak. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa dituntut untuk bersikap kritis, tanggung jawab, dewasa, dan mandiri, serta memiliki prestasi yang baik, dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, di mana tujuan diberikannya tugas-tugas tersebut untuk mengetahui sejauh mana kompetensi kita atau kemampuan kita dalam bidang akademik. Namun, tugas yang diberikan oleh dosen selama perkuliahan daring menjadi lebih banyak dan deadline-nya pun cenderung singkat. Hal ini menyebabkan mahasiswa kesulitan untuk membagi waktu dan bingung hendak mengerjakan tugas yang mana dahulu. Jadi kuliah daring ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi mahasiswa. Akan tapi tidak sedikit juga mahasiswa yang merasakan bahwa kuliah daring memberikan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Mahasiswa yang mengeluh dan merasakan bahwa kesehatan mental yang ada pada dirinya semakin memburuk selama pelaksanaan kuliah daring. Salah satu pemicu dampak negatif tersebut adalah keluarga. Nah, terutama orang tua. Setidaknya sikap penerimaan dari orang tua dapat mengatasi atau mengurangi efek negatif dari kesulitan-kesulitan saat menghadapi tugas akademis dan dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas di kampus, sehingga hal tersebut dapat membawa mahasiswa untuk selalu motivasi dan sukses dalam melewati tugas-tugas sulitnya sebagai mahasiswa saat perkuliahan daring. Akan tetapi ada orang tua yang tidak dapat mengerti kesulitan anaknya ketika masa kuliah daring seperti ini. Telah sering juga kita mendengar bahwa banyak anak mengalami stres akibat kuliah daring dan diakibatkan oleh tugas-tugas yang bertubi-tubi melebihi tugas sama sebelum pandemi. Belum lagi bagi yang mengikuti organisasi dan juga tekanan dapat dari orang tua di rumah. Contohnya saja setelah selesai melaksanakan kuliah daring, kita akan segera melaksanakan tugas sehingga kadang jarang keluar kamar, atau keluar kamar hanya ketika sholat atau ketika mandi dan makan. Namun itu orang tua masih kayak mikir kayak, cuma liatin HP doang, masa gitu aja capek, masa gak keluar-keluar kamar. Padahal tugas yang diberikan itu sangat banyak, dan ketika belajar, kalau benar-benar belajar pasti kayak capek gitu, kayak letih gitu. Namun orang tua kadang berpikir negatif dan kadang ada yang memarahi anaknya karena mengerjakan tugas, padahal itu kewajiban anaknya sebagai seorang mahasiswa. Hal yang paling penting yang harus dilakukan mahasiswa untuk mengatasi permasalahan mentalnya ketika kuliah daring yaitu adalah mengendalikan diri, menjinakkan emosi, berusaha secara maksimal untuk mengelola perasaan negatif, serta mengalihkan segala aspek negatif dengan menjalani hobi yang dapat dilakukan untuk mencoba untuk mengubah pola pikir. Nah, akan menjadi percuma jika melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan mental tapi tidak diiringi dengan pengendalian emosi. Nah, dikarenakan adanya dampak negatif tadi, sekiranya pihak kampus atau pihak pendidikan dapat memberikan kenyamanan bagi setiap mahasiswa ketika perkuliahan dan berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.